Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Arifin. Saya dari kelas 12 TKJ 2 ingin mempresentasikan tentang tugas dari ASJ tentang VPS. Oke, perkembangan VPS saat ini. Saat ini perkembangan di dunia digital semakin canggih dan modern. Dengan adanya virtual private server atau yang dikenal dengan VPS, konten atau data dalam internet dapat disimpan dengan aman. VPS juga dapat meminimalisasi terjadinya tindakan manipulasi atau pengambilan data yang merugikan pemilik konten tersebut. Kemudian semakin berkembangnya teknologi website, bertambah pada versi kontrol panel VPS yang semakin beragam. Hadirnya kontrol panel VPS yang begitu banyak bisa membuat kalian harus memiliki pertimbangan matang sebelum memutuskan untuk memilih salah satunya. Saat ini, kontrol panel VPS tersedia dalam versi gratis dan juga berbayar. Kemudian, masih dengan perkembangan VPS pada saat ini. Saat ini, server hosting yang paling banyak diminati adalah VPS, atau yang biasa disebut Virtual Private Server, dan Cloud Hosting. Nah, perbedaan VPS dan Cloud Hosting yang paling mendasar itu mengenai bentuk server yang digunakan. Nah, di Indonesia itu sendiri, sudah tersedia banyak layanan VPS yang mampu membangun website dengan tingkat keamanan dan kehandalan yang terjamin. Namun, sebelum menggunakan layanan VPS, lebih baik memahami dahulu apa itu server VPS atau VPS server, sehingga dapat menciptakan performa dan sistem keamanan yang tinggi bagi website atau blog. Yang pertama, apa itu VPS? Nah, di sini saya akan memperkenalkan tentang VPS itu. VPS atau Virtual Private Server adalah server virtual yang berfungsi untuk menyimpan data dan file pada website. Nah, VPS ini itu menggunakan teknologi virtualisasi yang membagi server fisik menjadi beberapa resource yang berbeda. Nah, jadi performa website dari pengguna server ini nggak akan terpengaruh oleh pengguna yang lainnya. Kemudian analogi VPS. Nah, bisa diibaratkan server VPS itu sebagai gedung apartemen. Jadi, di dalam suatu gedung terdapat unit-unit apartemen dan fasilitas-fasilitasnya pada masing-masing tempat. Mulai dari ruangan, perabotan, sampai dengan hal yang elektronik lainnya. Antara satu unit dengan yang lain tidak akan saling mengganggu, apalagi sampai berebut fasilitas. Nah, kemudian biasanya VPS digunakan pada website yang membutuhkan resource yang besar. VPS juga menawarkan lebih dari satu paket hosting. Sebagai contoh, di Hostinger ini mempunyai 8 paket VPS Indonesia untuk memenuhi kebutuhan website bisnis. Dan kita juga bisa mendapatkan berbagai macam fitur di setiap paketnya. Nah, satu, yang pertama itu fungsi dari VPS itu sebagai web hosting. Nah, web hosting itu salah satu fungsi VPS, merupakan sebagai web hosting atau tempat menyimpan data dan file. Nah, VPS juga menyediakan resource yang cocok bagi situs website yang traffic atau lalu lintasnya yang tinggi. Resource di sini bisa dibilang pas, tidak terlalu besar sampai harus menggunakan server pribadi. Nah, tapi juga tidak kecil seperti menggunakan self hosting. Yang kedua, fungsi VPS sebagai game server. Nah, yang kedua ini, VPS juga dapat berfungsi sebagai game server. Lewat server pribadi ini, kita juga bisa jadi bebas melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan game online. Misalnya, menginstal atau mendownload game dan mengatur permainan online sendiri. Bisa membuat proyeksi khusus untuk bermain agar tidak patah-patah atau yang biasa disebut lag, dan menghindari pihak ketiga atau third party agar privasi lebih terjamin. Kemudian yang ketiga, fungsi VPS sebagai layanan VPN. Nah, yang ketiga ini, VPS sebagai layanan VPN
VPN atau yang biasa disebut dengan Virtual Private Network adalah jaringan pribadi yang tersebut atau terhubung ke internet. Nah, lewat VPN ini, kamu bisa menyembunyikan identitas kita saat mengakses sebuah jaringan internet. Nah, VPN juga itu digunakan untuk membatasi akses orang-orang dari jaringan internet tertentu. Nah, disitulah mengapa VPN banyak digunakan oleh perusahaan atau organisasi. Tujuannya itu agar proses penyimpanan dan pertukaran data menjadi lebih aman, dan data yang bersifat sensitif itu tidak akan dilihat oleh pengguna lain yang tidak memiliki akses ke VPN tersebut. Nah, yang keempat, kemudian yang terakhir, backup data. Fungsi VPN sebagai backup data itu mungkin kita sudah tahu semua server tetap mengalami kehilangan data, entah karena rusak, terhapus, salah satunya itu ataupun salah konfigurasi. Nah, bahkan juga bisa juga karena dicuri. Dengan memiliki VPS sebagai backup, kamu bisa menyimpan data terakhir server secara up to date. Jadi, ketika terjadi masalah yang tidak diinginkan pada server utama, maka akan ada backup server yang bisa di-restore atau dikembalikan sewaktu-waktu. Jadi, seperti di laptop kita itu ada recycle bin yang bisa menyimpan file secara sementara agar bisa dikembalikan kembali. Kemudian, kelebihan VPS hosting. Pertama, lebih leluasa dalam menentukan jenis kontrol panel. Yang kedua, privasi lebih terjamin karena tersembunyi dari user server lain. Yang ketiga, mendapatkan lebih banyak bandwidth dan penyimpanan. Yang keempat, lebih cepat dan andal daripada server shared hosting. Yang kelima, bisa menentukan sistem operasi yang digunakan sesuai kebutuhan website. Kemudian, kekurangan VPS hosting. Yang pertama, lebih mahal daripada shared hosting. Yang kedua, harus memiliki pemahaman teknis untuk bisa mengelola server. Yang ketiga, konfigurasi server yang salah akan berisiko pada keamanan. Kemudian ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil. Yang pertama itu dari YouTube, kemudian nomor 2 dan nomor 3 itu dari website. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon dia memaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.